Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini sungguh kami rasakan kasih anugerah Tuhan memberkati kehidupan kami. Pada pagi ini kami mau disapa kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih, firman Tuhan hari ini yang menjadi santapan rohani kita hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam ayat renungan ini menyatakan suatu kebenaran universal yang keras namun jujur. Tidak ada pengecualian. Dalam ayat ini tadi dikatakan ada kata semua. Semua orang telah berbuat dosa. Saudara kekasih, kata semua yang dimaksud di sini tanpa terkecuali. Semua manusia, tidak memandang latar belakang, status sosial, pendidikan, atau prestasi rohani, telah melakukan dosa. Dosa yang dimaksud di sini bukan hanya tindakan kejahatan, kriminal, tetapi dosa yaitu kondisi manusiawi yang sering terpisah dari kemuliaan Allah, kehilangan tujuan penciptaan, dan itulah yang mencerminkan karakter seseorang. Saudara-saudari kekasih, hidup kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan telah mengasihi kita. Ini merupakan cerminan kejujuran siapa hidup kita di hadapan Allah. Mana tahu hanya perasaan kita saja kita merasa benar, padahal sikap dan tindakan kita sering tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk merefleksikan renungan ini di dalam diri kita, marilah kita jujur mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Bukan hanya pembunuh saja yang melakukan kejahatan saja yang dipenjara, yang dianggap orang berdosa. Tetapi semua kita orang religius yang dianggap orang baik, bahkan orang yang rajin ke gereja sekalipun rajin melakukan dosa. Perbuatan dosa, contoh yang nyata, kita sibuk membuktikan diri kita supaya dihargai orang lain, agar dihormati orang lain. Padahal sikap kita, cara berpikir kita, tindakan kita tidak pantas untuk menerima penghormatan dan penghargaan. Iri dalam kesuksesan orang lain. Ayat ini mengingatkan kita, saudara, di balik filter itu, kita semua punya kelemahan dan kesalahan. Kita tidak perlu berpura-pura sempurna dan berpura-pura baik di hadapan Tuhan. Sebab itu hanyalah untuk menambah pergumulan hidup kita. Saudara-saudari kekasih, marilah kita berhenti dari perlombaan merasa orang yang terbaik. Tetapi jadilah betul-betul orang baik yang taat kepada Tuhan. Dan mari kita memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri,
baru sesama kita. Menerima bahwa kita ini dicintai Tuhan, bukan karena prestasi kita, bukan karena jabatan kita, atau bukan karena kekayaan kita. Kita menerima kasih karunia Tuhan, dan Tuhan sayang terhadap kita. Dan janganlah kita cepat-cepat menghakimi orang lain itu penjahat, padahal diri kita sendiri tidak sadar kejahatan kita jauh melebihi kejahatan orang lain. Saudara-saudara kekasih, hiduplah dalam rasa syukur. Mari berbagi harapan dengan orang lain, bukan untuk mempersulit kehidupan sesama kita. Di dunia yang penuh dengan tekanan ini, ada banyak orang yang lupa diri, tidak segan-segan lagi menekan orang lain, menghancurkan orang lain, merasa dialah pemilik dunia ini, orang lain hanya sekedar numpang saja. Saudaraku kekasih, apabila kita masuk dalam bagian orang-orang yang tertekan atau yang dipersulit, yakinilah Tuhan yang kita percayai itu tidak akan tinggal diam. Dia menerima kita apa adanya dan mengubah kita perlahan-lahan. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya secara cuma-cuma. Kekurangan kita diampuni, dosa-dosa kita ditebusnya lewat pengorbanannya untuk kita. Ini yang harus kita percayai dan kita imani. Tiada orang yang sempurna kalau kita tidak disempurnakan. Melalui kasih Tuhanlah kehidupan keterbatasan kita sehingga kita disempurnakan. Inilah yang memberikan kita pengharapan jauh ke depan. Bukanlah pengharapan kita yang hanya sesaat saja, tapi pengharapan orang yang percaya, pengharapan yang sejati. Kehidupan kita ke depan dijamin oleh Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.